Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Yoyunha mendengarkan saran Kim Ha-jin dan menelpon sekretarisnya. Ia berkata, "Halo sekretaris Jin, bisakah kau menyampaikan sesuatu ke tim Raid Mountain Tyrant? Selama raid kali ini, emblem biru di tumitnya mungkin saja merupakan titik lemahnya. Jadi cobalah untuk menyerang itu." Itulah ucap Yoyunha sambil tersipu malu. Kembali ke masa sekarang. Kim Ha-jin yang sedang berada di rumahnya kemudian mendapatkan sebuah surat. Kemudian ia membuka surat itu dan mulai membacanya. Ia menjadi sangat terkejut karena surat itu adalah surat pinjaman dari bank. Di situ dituliskan kalau pinjamannya yaitu adalah $300.000. Di sini dijelaskan kalau pinjaman maksimal seorang kadet adalah $300.000. Kim Ha-jin terkejut karena Kim Jung-dong, pemilik tubuh sebelumnya, telah melakukan pinjaman dari bank sebesar $300.000. Kemudian Kim Ha-jin mencoba untuk mengecek saldo di rekeningnya. Ia menjadi terkejut lagi karena sisa di rekeningnya hanya $3.000. Kemudian Kim Ha-jin pun berpikir, "Tidak, kalau terus seperti ini, bukan hanya aku tak bisa kembali ke duniaku, aku cuman akan membayar hutang di sini seumur hidupku." Kemudian Kim Ha-jin memikirkan bagaimana ia harus mencari uang. Ia berpikir, saat ini dia memiliki dua metode untuk mengumpulkan uang dengan legal. Metode pertama adalah saham. Di dunia ini, tower dan dungeon tak henti-hentinya muncul. Guild yang menemukan dan menaklukkan dungeon diperlakukan sama seperti perusahaan, dan guild yang telah terdaftar di pasar saham bisa menjual saham mereka. Kim Ha-jin memang tahu guild mana saja yang telah terdaftar di pasar saham, tetapi karena dia tidak mempunyai uang untuk berinvestasi, dia tidak memilih metode pertama. Sepertinya Kim Ha-jin tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua adalah field hunting. Field adalah area berbahaya yang diisi oleh monster. Tak seperti dungeon dan tower, tingkat kesulitannya sangat beragam. Dan dengan menjual jasad monster, kau bisa mendapatkan uang dengan cepat. Kemudian terlihat Kim Ha-jin yang sedang melihat stat miliknya. Ia kemudian berpikir, namun aku baru saja melampaui stat rata-rata karakter laki-laki. Apa ini sudah cukup untuk field hunting? Rasanya akan boros kalau SP digunakan untuk berburu seperti ini. Pasti ada cara lain. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Kim Ha-jin. Ia kemudian berbicara, "Kadet Kim Ha-jin, ada paket yang dikirimkan oleh Kadet Yoyunha." Kemudian Kim Ha-jin membuka pintu dan melihat paket tersebut. Kemudian Kim Ha-jin membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah pistol Desert Eagle. Pistol tersebut merupakan hadiah yang diinginkan Kim Ha-jin dari pertukaran informasi mengenai kelemahan monster kepada Yoyunha. Kemudian cerita pun berlanjut.
Kim Ha-jin pun menuju ke lokasi field area daerah Wonju, Provinsi Gangwon. Kemudian terlihat seorang perempuan dan berkata kepada Kim Ha-jin, "Terima kasih karena telah menggunakan portal, Kadet Kim Ha-jin." Seperti yang dapat dilihat, Kim Ha-jin datang ke lokasi tersebut menggunakan sebuah portal. Kemudian Kim Ha-jin berjalan sambil memikirkan. Provinsi Gangwon adalah area yang biasanya cuman berisi field low rank. Karena itu, orang asing dari berbagai belahan dunia datang untuk berburu di sini. Yang juga membuat kota ini dijuluki sebagai kota besar internasional. Kemudian di sana terlihat ada seorang pria yang berteriak. Pria itu berkata, "Kami sedang mencari party. Kami butuh Mac yang ingin party bersama menuju Gunung Ciak." Kemudian Kim Ha-jin melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat area itu. Kemudian Kim Ha-jin melihat dua orang wanita yang sedang berbicara di depan tumpukan monster. Kemudian Kim Ha-jin pun berpikir, kalau tidak salah, aku harus punya agensi untuk menjual jasad monster dengan harga yang lebih mahal. Di mana ya agensi terdekat? Kemudian datanglah seorang pria dari belakang Kim Ha-jin sambil menyapa, "Permisi, Anda ingin berburu monster?" Kemudian Kim Ha-jin menengok dan bertanya, "Apa kau seorang agen?" Kemudian pria itu menjawab, "Benar, sebentar aku perlihatkan kartu namaku. Ini kartu namaku." Sambil memberikan kartu namanya kepada Kim Ha-jin. Kemudian Kim Ha-jin menerima kartu namanya dan membaca kartu itu. Setelah itu Kim Ha-jin menjadi terkejut. Di kartu itu tertulis sebuah nama, Agen SH Park So-hyu. Di sini dijelaskan, bukan cuman menjadi direktur dari agensi terbaik di Korea, dia juga menjadi agen dari Kim Soo-ho. Kim Ha-jin tak pernah berpikir kalau ia akan bertemu dengannya di sini. Kemudian Kim Ha-jin menerima tawaran dari pria itu dan berkata, "Sepertinya bagus, aku terima kontraknya." Kemudian Kim Ha-jin berpikir lagi, dunia ini masih dalam tahap awal dalam novel. Masih ada banyak orang yang belum menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Dan membuat hubungan dengan orang-orang itu sekarang tak ada salahnya. Cerita pun berlanjut. Kim Ha-jin menuju ke lokasi perburuan monster. Selama perjalanan menuju ke lokasi itu, Kim Ha-jin menjadi heran dan bertanya, "Apa memang perlu kau untuk mengikutiku?" Kemudian pria itu menjawab, "Jangan khawatir, tak masalah ingin meninggalkanku kalau keadaannya jadi gawat." Jawab pria itu yang terlihat kehabisan napas sambil mengikuti Kim Ha-jin. Kemudian pria itu menyadari sesuatu. Di sini ada jejak hobgoblin. Memburu monster ini tergolong mudah dan harganya 300-400 dolar per kepala. Bagaimana? Kemudian Kim Ha-jin menjawab, "Aku tak begitu yakin," dan berpikir, Magic Bullet harganya sekitar 200 dolar per tembakan. Jadi, kalau mau mencari untung, aku harus mencari monster yang lebih mahal. Kemudian Kim Ha-jin menunjuk ke arah monster yang terlihat seperti babi. Kemudian pria itu kaget dan berkata, bukannya itu babi besi." "Haha, kau tak akan bisa mengalahkan monster itu dengan pistol. Kau tak bisa menembus kulitnya," sambil tertawa.
Kemudian Kim Ha Jin menjawab sambil mengambil pistol dari tasnya. Siapa yang tahu kalau belum dicoba? Asal kau tahu, pistolku ini cukup hebat loh, kata Kim Ha Jin. Kemudian Kim Ha Jin menunjukkan senjatanya. Pria itu menjadi sangat terkejut karena melihat senjata Kim Ha Jin. Kemudian Kim Ha Jin membidik pistolnya ke arah babi tersebut. Lalu Kim Ha Jin menembakkan pelurunya yang berisi magic dan menembakkannya ke arah babi. Terlihat babi itu terkena oleh serangan Kim Ha Jin tanpa bisa melakukan apa-apa, dan kemudian babi itu menjadi tumbang. Kemudian Kim Ha Jin berdiri dengan percaya diri dan berkata, skill yang lumayan. Cerita pun berlanjut. Kemudian pria itu berkata kepada Kim Ha Jin, "Wah, pistol yang hebat. Kemampuan menembakmu juga luar biasa." Kim Ha Jin menjawab, "Ini bukan apa-apa." Kemudian ia mulai menembakkan pelurunya lagi. Pria itu pun menjadi ketakutan dan bertanya, "Apalagi sekarang?" Kemudian Kim Ha Jin menjawab, "Ada burung pelikan hitam tadi di dekat tebing itu." Pria itu terkejut karena Kim Ha Jin mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian terlihat Kim Ha Jin yang meninggalkan area tersebut. Pria itu menjadi kaget dan berkata, "Tunggu sebentar, jangan tinggalkan aku." Kemudian terlihat waktu pun sudah menjadi sore dan terlihat adanya tumpukan monster. Kemudian pria itu berkata, "Hanya ada mereka berdua, tetapi kenapa mereka sangat berat?" Kemudian Kim Ha Jin menjawab, "Apa kita bisa memindahkan mereka semua dari lapangan?" Kemudian pria itu bergumam, "Mungkin akan lebih baik jika kita memanggil ambulans dan membayar biayanya. Pembayarannya akan didepositokan besok. Mari kita hitung. Dipotong pajak, totalnya menjadi..." Kemudian mereka berdua bersalaman dan Kim Ha Jin berkata, "Baik, mari kita lakukan itu saja. Aku menantikan kerjasama kita di lain waktu." Lalu pria itu menjawab, "Aku yang seharusnya mengatakan itu. Kau bilang ini adalah perburuan pertamamu, bukan? Apakah boleh aku bertanya, akan dipakai apa uang yang akan kau peroleh?" Lalu Kim Ha Jin pun menjawab, "Saham." Pria itu pun menjadi terkejut karena mendengarnya. Cerita pun berlanjut. Di sini dijelaskan guild baru, Pak Horse Master, sebagai guild yang berisikan para dejin. Mereka berperan penting dalam ceritanya. Kemudian terlihat Kim Ha Jin yang sedang menggunakan laptopnya, dan ia pun berpikir, "Tentu saja bukan aspek itu yang kuperhatikan saat ini, tetapi dungeon yang dikuasai guild ini dalam cerita, Suwon Devil Nest." Setelah kejadian itu, harga saham Pak Horse Master meningkat tajam hingga 1000%. Membeli saja sudah menguntungkanku. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang. Lalu terlihat Kim Ha Jin yang sudah membeli saham guild tersebut. Lalu Kim Ha Jin berkata, "Di mana aku bisa mendapatkan informasi saham yang bagus lagi? Tidak banyak informasi yang tersedia di forum publik. Jadi, jika aku ingin menemukan sesuatu, harus di situs dark web Violet Banquet." Kemudian Kim Ha Jin tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong soal dark web, aku jadi ingat sesuatu. The Chameleon Trope.
para villain utama pada pertengahan menuju akhir cerita. Organisasi kriminal yang berisi anggota yang identitasnya tidak diketahui sama sekali, sesuai dengan penamaan organisasinya yang misterius itu. Aku, sang autor, mungkin satu-satunya yang mengetahui keberadaan dan aktivitas mereka. The Chameleon Troupe adalah gerombolan kriminal, tetapi mereka tidak suka The Jinn. Jadi, kalau aku bisa mengenalkan diri kepada bos mereka, aku mungkin bisa minta bantuan dalam membunuh Chae Jin-yeon. Kemudian, Kim Ha-jin berpikir, mari kita lihat. Berdasarkan ceritanya, seharusnya ada satu kursi kosong di The Chameleon Troupe sekarang. Berarti sudah saatnya mereka melakukan pergerakan. Kemudian Kim Ha-jin melihat ke layar laptopnya yang sedang loading. Ia menjadi terkejut karena layar laptopnya tiba-tiba mati. Kemudian Kim Ha-jin berteriak, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa layarnya hitam?" Tiba-tiba Kim Ha-jin berpikir, "Tidak, laptop ini kemungkinan besar adalah satu-satunya jalan kembali ke dunia asliku." Kemudian tiba-tiba laptopnya hidup kembali. Di sana terlihat ada notifikasi dari sistem. Notifikasinya tertulis seperti ini: 1 bulan telah terlewat. Fungsi laptop akan diupdate. Progres 0,01%. Lalu cerita pun berlanjut. Di sebuah kafe, di sana terlihat Yoo Yun-ha dan Shin Jong-ha sedang duduk bersama. Kemudian Shin Jong-ha berkata, "Menyebalkan sekali. Bisakah kita menghentikan pertemuan kaum bangsawan atau apapun ini?" Lalu Yoo Yun-ha menjawab, "Cobalah tahan. Walaupun itu menyebalkan, tidak ada salahnya memperkuat hubungan harmonis dengan para presiden klub, bukan?" "Bagaimana nilaimu akhir-akhir ini?" tanya Yoo Yun-ha. Shin Jong-ha pun menjawab, "Cukup bagus." Lalu Yoo Yun-ha berkata, "Jong-ha yang ku kenal tidak akan puas kalau tidak peringkat pertama." Kemudian Shin Jong-ha menjawab sambil mengetik sesuatu. "Itu kenapa aku mengatakan cukup bagus." Kemudian terdengar suara pintu terbuka. Di sana terlihat Chae Na-yoon yang datang. Kemudian Shin Jong-ha menjadi sangat bersemangat dan berkata, "Chae Na-yoon, tumben kau datang ke pertemuan. Ku dengar kau dilarikan ke rumah sakit. Apa kau tidak apa-apa?" Kemudian Chae Na-yoon menjawab, "Aku baik-baik saja, tidak perlu seribut itu." Yoo Yun-ha yang mendengarkan percakapan mereka menjadi murung dan cemburu. Setelah itu mereka semua pun duduk dan Chae Na-yoon bertanya, Oke, aku baru saja mau menanyakan hal itu. Apa kalian tahu orang yang bernama Kim Ha-jin?" Yoo Yun-ha terkejut mendengar kata-kata itu. Kim Ha-jin, kenapa dia?" Lalu Chae Na-yoon berkata, "Yah, kamu tahu insiden The Jinn di museum waktu itu. Waktu itu, aku dan Kim Soo-ho dan si brengsek itu, kami bertiga yang mengalahkannya. The Jinn itu lebih kuat dari perkiraan. Jadi situasinya maksudku pertempurannya habis-habisan. Tapi si brengsek itu, apakah itu masuk akal? Kalau dia menghancurkan lengan The Jinn dengan senjata kadet, sangat mencurigakan." Kemudian Chae Na-yoon yang teringat sesuatu berkata, "Omong-omong, bukankah dia ada di tim yang sama denganmu, Yun-ha? Apa pendapatmu tentang orang ini?" Yoo Yun-ha kemudian menjawab, "Aku sudah bertanya, tetapi dia tidak mau menjawabku. Aku tidak punya pilihan selain meneruskan investigasi."
karena verifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah dia seseorang yang bisa digunakan atau tidak. Dia hanyalah seorang pria biasa, jawab Yunha. Lalu Yunha berpikir, aku tidak melihat daya ledak yang cukup kuat untuk menghancurkan lengan The Jin dari semua serangannya saat melawan monster. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Lalu Chae Na-yun tiba-tiba berkata, apakah dia mungkin adalah seorang The Jin? Shin Jong-ha dan Yoo Yun-ha yang mendengar itu terkejut. Lalu Yoo Yun-ha berkata, Na-yun, kamu benar-benar berpikir kalau seorang The Jin akan menyerang The Jin lainnya? Lalu Na-yun menjawab, begitukah? Pokoknya bajingan itu tidak normal. Cerita pun berlanjut. Kita kembali kepada Kim Ha-jin. Sistem yang ada di layar bertuliskan updating 99%. Kemudian tangan Kim Ha-jin tiba-tiba bersinar. Lalu Kim Ha-jin pun merasa kesakitan karena kejadian itu. Kemudian ia merasa sangat kesakitan karena tiba-tiba ia memperoleh informasi yang dimasukkan ke dalam kepalanya. Kemudian ia terhuyung dan terjatuh. Lalu Kim Ha-jin pun pingsan. Di laptopnya terdapat notifikasi yang bertuliskan update log. Subtalent Book of Truth telah ditambahkan ke talent observation dan browsing. Talent observation dan browsing telah ditingkatkan. Lalu kembali pada pertemuan mereka bertiga, Shin Jong-ha, Chae Na-yun, dan Yoo Yun-ha. Tiba-tiba Shin Jong-ha menggebrak meja dan berkata, bagaimanapun kalian tidak menyukainya kan? Lalu Chae Na-yun pun berkata, yah, kurang lebih begitu. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.